Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mengenai identifikasi hazard pada pekerja mebel dan upaya pengendalian risiko K3. Saya Setio Febriarto, lalu ada Aryo Nofrian, Regina Vita Mutiafani, Sandi Trisaputra, yang Setia Saputri. Yang pertama ada konsep Oke, masuk ke konsep dasar. Masuk ke konsep dasar ketiga. Yang pertama, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan instrumen yang memproduksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar. Kemudian pengertian keselamatan dan kesehatan kerja menuan adalah ilmu dan dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan dampak negatif akibat kerja. Kemudian resiko yang merupakan kejadian yang tidak tentu. Gambaran pelaksanaan K3 pada sektor mebel. Pertama, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif observasional. Observasional yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok. Kemudian populasi dalam penelitian ini adalah pekerja, produksi, dan penanggung jawab area. Kemudian teknik yang adalah resampling dengan syarat sebagai berikut. Pekerja bagian produksi laki-laki dan perempuan. Lama bekerja maksimal 1 tahun, tidak cuti saat penelitian berlangsung. Bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Dan yang terakhir, pengambilan sampel yang dilakukan secara random. Selanjutnya, ada gambaran alur proses kerja mebel yang memiliki 5 proses. Yang pertama, proses penggajian kayu log. Yang kedua, proses pengenalan atau pembedahan. Yang ketiga, proses produksi pembelahan komponen. Yang keempat, proses perkaitan atau proses pengamplasan. Dan yang terakhir yaitu proses penyemprotan. Adapun regulasi yang digunakan dalam pelaksanaan kerja yaitu dengan sistem verifikasi dan legalitas kayu, merupakan sistem pelacakan yang disusun secara multi-stakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar di Indonesia. Sistem verifikasi legalitas kayu dikembangkan untuk mendorong implementasi peraturan pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang beredar di Indonesia. Berikutnya hazard lingkungan kerja. Yang pertama, hazard kerja atau lingkungan kerja. 1. Lingkungan kerja fisik, kebisingan yang berasal dari mesin gergaji. 2. Lingkungan kerja kimia, pusing pada saat menghirup aroma bau lem yang menyengat pada saat pengeleman komponen-komponen furniture. Yang ketiga, lingkungan kerja ergonomik, sakit karena kelamaan posisi bengkok atau duduk terlalu lama pada saat pembuatan garis pola. Yang kedua ada hazard selamat, yaitu lingkungan kerja fisik pada saat penggergajian kayu gelondongan menjadi papan cedera. Yang pernah terjadi yaitu tangannya terkena gergaji mengakibatkan tangan terluka akibat tersayat gergaji. Ada pula pekerja yang hanya terpotong. Resiko K3 yang ditemukan. 1. Resiko kesehatan kerja. Yang pertama, proses penggergajian kayu log atau sawmill. Kebisingan pada saat menggunakan mesin gergaji membuat beberapa pekerja mengalami penurunan pendengaran. Yang kedua, proses pengeringan pengopenan kiln drift. Para pekerja mengalami batuk-batuk karena ada yang tidak menggunakan masker, membusuk dan pada saat mengeluarkan kayu dari ruang pengopenan. Yang ketiga, proses perakitan assembling. Pusing pada saat menghirup aroma bau lem yang menyengat pada saat pengeleman komponen-komponen furniture, bentuk dan pilek, batuk dan pilek karena tidak memakai masker. Yang keempat, proses pengamplasan. Cedera yang dialami oleh beberapa pekerja karyawan mebel di bagian pengamplasan yaitu diantaranya batuk dan pilek pada saat pesan. Yang kelima, proses penyemprotan atau finishing. Cedera yang pernah dialami oleh beberapa pekerja atau karyawan mebel di bagian penyemprotan atau finishing yaitu diantara pusing pada saat mengaduk komposisi takaran bahan-bahan. Yang terakhir, proses produksi komponen atau cutter saw. Cedera yang pernah dialami oleh beberapa pekerja pada saat bagian pembelahan komponen yaitu sakit punggung karena kelamaan posisi jongkok atau duduk terlalu lama pada garis pola. Selanjutnya, resiko keselamatan kerja.
Yang pertama, proses penggergajian kayu. Menurut hasil penelitian, cedera yang pernah dialami oleh beberapa para pekerja pada saat mengangkat kayu gelondongan mesin gergaji yaitu kaki tergencet kayu yang mengakibatkan kaki bengkak atau cedera. Yang kedua, proses pengopenan. Pada saat penelitian cedera dialami oleh para pekerja pada bagian pengopenan yaitu diantaranya jari tangan, kejepit kayu, atau tertimpa kayu. Selanjutnya, upaya yang telah dilakukan. Upaya pengendalian yang telah digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada mesin gergaji, mesin serut, mesin presses, dan mesin ini adalah dengan menggunakan sarung tangan yang terbuat dari baja dan pada mesin gergaji tersebut dilengkapi dengan penutup atau pelindung gergaji. Yang kedua, untuk mencegah kecelakaan kerja dan PAK seperti batuk, pusing, kaki bengkak, kaki atau tangan tersusuk kayu dengan memberikan penjelasan dan peringatan kepada para karyawan akan pentingnya menggunakan APD yaitu berupa sarung tangan, sepatu, dan masker. Oke, selanjutnya usulan upaya pengendalian sesuai hierarki. Yang pertama ada eliminasi, yaitu memodifikasi desain untuk menghilangkan bahaya. Yang kedua ada substitusi, yaitu penggantian dari alat, mesin, atau bahan yang berbahaya atau yang tidak aman, baik untuk tempat kerja dan para pekerja. Yang ketiga ada engineering control, yaitu memodifikasi atau perancangan alat atau mesin atau tempat kerja yang lebih aman. Yang keempat ada administrative control, yaitu adanya prosedur, aturan pelatihan, durasi kerja, tanda bahaya, rambu, poster, dan label. Keempat, ada penggunaan APD. APD berguna bagi tenaga kerja agar tetap aman dalam bekerja dan mengurangi paparan yang berbahaya di tempat kerja. Contoh APD yaitu seperti kacamata safety, perlindungan pendengaran, pelindung wajah, respirator, dan sarung tangan. Yang terakhir yaitu gambaran program K3. Di sini kami mengambil 2 contoh program. Yang pertama yaitu identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Program ini berisi proses mengenali bahaya dan pada pekerjaan, membuat identifikasi bahaya dan nilai dari risiko tersebut, kemudian melakukan pengendalian terhadap risiko bahaya yang telah diidentifikasi. Setelah identifikasi dilakukan, kita kemudian dapat merencanakan pengendalian terhadap risiko yang disebutkan. Yang kedua yaitu pelatihan K3. Pelatihan K3 berfungsi untuk meningkatkan kompetensi pekerja dan juga bagi beberapa pelatihan menjadi sarana kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan K3. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Dayo.